Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hamdan Alatsari dengan NIM 22018-002. Di sini saya akan mempresentasikan proyek responsi PBA saya yang berjudul penerapan text summarization untuk ringkasan otomatis artikel berita BBC. Nah, untuk studi kasus ini nantinya bekerja dengan menyederhanakan artikel berita dari BBC News menjadi ringkasan singkat secara otomatis menggunakan dua metode, yaitu metode ekstraktif dan juga ekstraktif. Nah, kedua metode ini memiliki perbedaan pada pemrosesan summarization-nya, yaitu untuk metode ekstraktif sendiri itu secara gambarannya itu mengekstrak berdasarkan kalimat-kalimat dari berita tersebut. Jadi, menghitung dari frekuensi kalimat tersebut yang nantinya akan dibuat menjadi ringkasan. Sedangkan untuk metode abstractive summarization ini itu menggunakan model T5 Small dari library transformer yang itu nanti secara otomatis dapat mengekstrak berita tersebut menjadi kalimat baru yang memiliki makna besar seperti berita tersebut. Nah, untuk alasan saya memilih studi kasus ini karena bisa kita lihat pada era informasi yang saat ini yang sangat cepat itu seringkali masyarakat tidak punya cukup waktu untuk membaca sebuah artikel berita panjang atau bahkan merasa seperti tidak ingin membaca tersebut karena adanya rasa malas setelah melihat bentuk dari berita tersebut sangat panjang sehingga membuat mereka itu merasa seperti membuang waktu untuk membacanya dari awal sehingga hingga akhir. Jadi alasan inilah yang membuat saya memilih judul penerapan text summarization ini. Nah, sebelumnya untuk bahan-bahan yang dibutuhkan itu kurang lebih ada pandas LLTK, trace, string, species, transformer, mat, matplotlib, pilot, Seaborn, Hipkey, Rotscore, dan juga Kaggle Hub. Nah, untuk dataset yang saya gunakan itu dataset dari Kaggle itu dataset bersih BBC News itu dari Kaggle sudah tersedia. Nah, untuk proyeknya saya mencari referensi dari Kaggle juga. Itu terdapat beberapa program yang membuat text summarization dengan berbagai metode atau metode yang berbeda itu seperti ada dari menggunakan metode GEMA dan juga menggunakan metode LLM atau Large Language Model. Nah, untuk flowchart programnya sendiri itu bisa dilihat itu yang pertama itu kita mengimport library-nya sendiri. Nah, setelah mengimport kita mendownload dari Kaggle. Kaggle-nya menggunakan library Kaggle Hub. Jadi ini secara otomatis hanya tinggal memanggil pet download-nya dan juga kita langsung membaca datasetnya. Setelah kita mendapatkan datasetnya, kita melakukan cleaning dan preprocessing. Ini kita melakukan tokenization, stopword removal, dan juga beberapa pembersihan seperti menghilangkan melakukan pengecekan URL-nya atau menghapus jika terdapat sebuah atau kata emoticon atau yang lain sehingga membuat data tersebut tidak bersih. Setelah kita melakukan cleaning dan preprocessing, kita mengambil beberapa sampel seperti mengambil 5 atau 10 dataset itu yang nantinya akan digunakan summarization. Nah, di summarization sendiri kita menggunakan dua model. Itu yang pertama itu model T5, yang kedua itu dan model spasi. Nah, untuk model T5 sendiri itu nanti akan menghasilkan ringkasan abstraktif dan juga untuk model spasi itu akan menghasilkan ringkasan yang ekstraktif. Setelah kedua model ini dilakukan akan menghasilkan hasil ringkasan yang nantinya hasil ringkasan ini dapat disimpan dalam file CSV. Setelah melakukan program ini, saya mendapatkan beberapa insight yang saya dapat. Itu yang pertama kita dapat memahami perbedaan mendasar antara ekstraktif dan juga abstraktif. Jadi di mana itu untuk abstraktif sendiri itu cara kerjanya itu menyusun ulang informasi seperti bagaimana kita merangkum berbagai materi-materi atau yang lainnya. Jadinya
untuk hasil abstraktif sendiri itu justru lebih ringkas dan lebih pendek daripada hasil dari ekstraktif sendiri. Nah, model abstraktif ini menghasilkan ringkasan yang lebih alami, tetapi membutuhkan komputasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, insight yang ketiga itu proses pembersihan teks terbukti sangat penting karena banyak artikel yang mengandung noise seperti karakter khusus, HTML tag, atau new line. Jadi, pembersihan teks itu pada artikel berita, yang dimana artikel berita itu disusun atau ditulis oleh ahli, terkadang itu memiliki kata-kata noise. Jadinya kita tidak semata-mata menggunakan data tersebut langsung karena walau ditulis oleh penulis yang sudah ahli atau jurnalis, tetap kita melakukan pembersihan untuk melakukan preprocessing nantinya. Selanjutnya untuk demo programnya, sebelumnya untuk programnya sudah saya running, jadi di sini saya akan menjelaskan tiap kode programnya. Untuk yang pertama itu kita melakukan instalasi dan setup awal. Nah, untuk instalasinya kita membutuhkan Kaggle Hub yang nantinya Kaggle Hub dan juga transformer dataset ini yang nantinya akan digunakan untuk summarization, dan juga kita menginstalasi spesi. Nah, untuk selanjutnya kita mengimport beberapa library seperti ada import spesi, import NLTK, ada import pandas seperti biasa, import regex ini untuk cleaning nantinya, dan juga import Kaggle Hub. Import Kaggle Hub ini digunakan untuk uh, mengunduh dataset langsung dari Kaggle. Selanjutnya ada inisiasi resource, itu ada menggunakan Pankit dan juga Stopboards. Selanjutnya mendownload dataset langsung dari Kaggle ini menggunakan pad Kaggle-nya sendiri. Sudah terinisialisasi. Di sini saya mengubah teksnya dengan konten. Nah, untuk setelah terdownload ini, kita dapat menampilkan isi dari dataset tersebut, terdapat kategori dan juga konten. Untuk isinya itu bisa dilihat untuk tiap kategorinya itu sangat panjang. Jadi inilah alasan mengapa masyarakat sekarang itu seperti tidak punya banyak waktu untuk membaca berita, dikarenakan panjangnya berita saat ini. Nah, selanjutnya kita melakukan pembersihan dan preprocessing teks. Di sini menggunakan stopboards. Yang pertama itu menggunakan clean text, kita mengubahnya menjadi lower semua. Dan selanjutnya ini untuk melakukan pembersihan jika ada suatu URL. Ini untuk menghapus emoticon-emoticonnya, dan juga kita melakukan encode berdasarkan ASCII. Setelah kita melakukan pembersihan dan preprocessingnya, kita melihat distribusi kategori pada dataset ini. Berdasarkan visual tersebut, untuk dua tertinggi itu pada kategori business dan juga sport. Nah, selanjutnya untuk sampel data, kita mengambil sampel sebanyak 20 data berita untuk melakukan summarization nantinya. Nah, setelah mengambil sampel data ini sebanyak 20, selanjutnya kita melakukan ringkasan yang pertama, yaitu ringkasan abstraktif menggunakan model T5 small. Jadi untuk model T5 small ini kita hanya perlu menggunakan library dari transformer. Jadi kita mengambil library transformer yang nantinya T5 small dan juga tokenizer-nya T5 small. Nah, untuk model ini itu sangat ringkas, jadinya untuk modelnya hanya langsung diinisialisasi dari library-nya, tidak perlu menginisialisasi bagaimana kita menyusunnya, karena ini sudah langsung dari library-nya, sehingga model yang dihasilkan itu
lebih lebih ringkas daripada model ekstraktifnya. Selanjutnya menggunakan ringkasan ekstraktif dengan model spesi. Berbeda dengan tadi tadi, untuk ekstraktif sendiri kita harus melakukan inisialisasi seperti tokenisasi kalimat. Setelah ditokenisasi kita menghitung frekuensi perkataannya, di mana untuk frekuensi perkataannya nanti akan digunakan untuk scoring kalimat. Nah, pada scoring kalimat ini kita uh, akan digunakan untuk memilih kalimat-kalimat terbaiknya dari konten berita tadi yang nantinya akan disusun kembali menjadi sebuah ringkasan. Jadi untuk spasi ini nanti akan diproses tiap kata, selanjutnya pada tiap kalimat. Nah, untuk tiap kalimat nanti akan diproses kembali, dipilih kalimat yang mananya nanti akan disusun menjadi ringkasan. Sehingga untuk model spasi sendiri itu tidak mengubah atau membentuk kalimat baru, tetapi itu hanya mengambil dan menyusun dari kalimat yang sudah ada. Berbeda dengan abstraktif tadi. Untuk abstraktif ini nanti akan uh, mengambil kalimatnya dan juga mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat baru, sehingga untuk ringkasannya lebih ringkas, sedangkan untuk ekstraktif sendiri itu hanya mengambil setiap kata dan juga setiap kalimat lalu disusun kembali berdasarkan frekuensi dan juga scoring kalimat tersebut, di mana yang terbaik akan disusun menjadi kalimat baru yang lebih ringkas. Nah, untuk hasil ringkasannya sendiri bisa kita lihat. Untuk ringkasan yang pertama ini uh, summary terdapat kategori baru, yaitu summary abstraktif dan juga summary ekstraktif. Bisa dilihat perbedaannya. Untuk summary abstraktif sendiri itu uh, seperti membentuk kalimat baru yang berbeda pada kategori. Sedangkan untuk summary ekstraktif ini lebih panjang, dikarenakan dia mengambil kalimat-kalimat dan kata-kata yang terbaik berdasarkan frekuensinya dari isi konten tersebut. Sehingga bisa dilihat untuk kategori untuk kategori summary abstraktif sendiri itu hasilnya lebih ringkas daripada kategori ekstraktif. Baik, selanjutnya setelah kita menghasilkan hasil ringkasannya, kita juga dapat menyimpannya ke dalam file CSV. Jadinya kita dapat digunakan untuk pemrosesan yang lainnya setelah kita melakukan text summarization. Untuk hasilnya seperti ini, dia sudah tersimpan, jadi dapat kita gunakan untuk hal keperluan lainnya. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.